Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Aminah Daulay. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang. Nah, sebelumnya Aminah ingin mewawancara Ibu, tanya jawab mengenai bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Nah, kemudian sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya, Bu. Boleh dikenalkan Ibu? Oh, nama saya Teti Suryanti. Ya. Ibu orang tua? Orang tua dari Aisyah Amini Sikumbang. Oke, Aisyah tadi sudah tanya jawab juga dengan saya, Ibu. Oke, kemudian masuk ke sesi pertanyaan ya, Bu. Tapi boleh Bu minta tolong suaranya dibesarkan biar terdengar. Oke. Besarkan suaranya. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Ibu selesaikan? Pendidikan terakhir Ibu S1. Oke, sarjana, ya, jurusan matematika. Oke, jurusan matematika. Ya. Berarti sarjana pendidikan ya, Bu? Sarjana pendidikan. Kemudian, seberapa sering Ibu membaca buku tentang pengasuhan anak? Kalau seberapa sering ya nggak sering sekali, tapi Ibu sering membaca di artikel-artikel YouTube bagaimana cara pengasuhan anak, bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana cara mengajari anak untuk kebaikan masa depannya. Nah, kemudian seberapa sering Ibu membantu anak dalam mengerjakan tugas sekolah? Biasanya kalau Ibu membantu anak mengerjakan tugas sekolah pada saat setelah sholat maghrib. Nah, Ibu tanya apakah ada tugasnya. Kalau ada, pada saat itulah Ibu membantu. Mana mereka yang nggak bisa, dibantu pengerjaan tugasnya. Oke. Kemudian nilai-nilai apa yang paling penting yang Ibu tanamkan kepada anak ini? Jelas yang paling penting ditanamkan kepada anak saya adalah nilai-nilai agama. Bagaimana cara mengerjakan sholat, jangan sampai tinggal sholat 5 waktunya, dan disiplin dalam belajar, disiplin waktu untuk bermain, mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk belajar. Kemudian Ibu, seberapa sering Ibu berkomunikasi dengan guru dari anak Ibu? Biasanya kalau berkomunikasi dengan guru ya nggak seberapa sering sih, cuman pada saat ada guru mengundang orang tua siswa, baru kemudian pada saat penerimaan rapot, baru pada saat ada acara kegiatan di sekolah. Kemudian bagaimana Ibu menanggapi ketika anak melakukan kesalahan? Kalau anak saya melakukan kesalahan, saya panggil, saya hadapkan kepada saya tanya, mengapa bisa melakukan kesalahan, apa sebabnya. Saya tanya dulu, biar dijelaskan mereka dulu apa kesalahannya, baru saya nasihati untuk kedepannya jangan melakukan kesalahan lagi. Begitu kira-kira. Apakah ada sanksi yang diberikan, Bu? Ada sanksi apabila misalnya kesalahannya setelah berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan sebelumnya saya sampaikan juga, kalau diulang lagi kesalahan yang sama, akan Ibu berikan sanksi. Contoh sanksinya apa? Contoh sanksi apabila melakukan kesalahan, sanksinya kadang saya suruh menghafal ayat. Ayat pendek, baru kemudian sampai kadang uang jajannya saya potong. Misalnya uang jajannya 10.000, saya potong menjadi 7.000. Begitu kira-kira. Kemudian Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk mendorong minat belajar anak? Kalau saya mendorong minat belajar anak, ya saya motivasi dengan saya perlihatkan
prestasi-prestasi seseorang. Ya. Sebagai contoh. Iya, sebagai contoh. Iya. Inilah contohnya apabila mereka rajin belajar, rajin sekolah, akan menghasilkan seperti ini. Pekerjaannya bagus, dapat pekerjaan mudah. Begitu saya berikan motivasi dengan mencontohkan beberapa orang-orang yang saya lihat bisa berhasil. Oke. Mendorong minat belajar anak. Apakah ada Ibu berikan les tambahan? Ada sebagian saya berikan les tambahan. Setelah pulang sekolah, supaya termotivasi, saya berikan les tambahan untuk mendorong dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah. Nah, kemudian indikator perlakuan orang tua kepada anak. Bagaimana gaya pengasuhan yang diterapkan oleh ibu kepada anak? Gaya pengasuhannya melalui pendekatan. Iya. Pendekatan baru, memberikan cara mendisiplinkan. Baru kemudian mengajari anak bagaimana supaya bisa mandiri. Ya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya memberikan arahan kepada anak, apakah ibu anak itu harus melakukan hal ini atau bagaimana? Atau didiskusikan terlebih dahulu? Dikasih pengarahan. Mana yang terbaik. Dikasih motivasi kalau seperti ini, akhirnya ke sini. Begitu. Jadi diarahkan. Misalnya dia mempunyai kemauan, saya mau jadi seperti ini, kita arahkan kemana yang terbaik sama dia. Begitu. Kemudian bagaimana kualitas komunikasi antara orang tua dan anak? Kualitasnya baik, komunikasinya bagus. Jadi setiap hari anak itu ditanya bagaimana ke sekolah, apa ada masalah di sekolah, baru sama-sama diatasi. Kalau misalnya di sekolah seperti ini, harusnya begini, diarahkan anak-anak tersebut. Begitu. Oke. Baik, kemudian metode disiplin yang digunakan oleh orang tua seperti apa? Metode disiplinnya, misalnya ada kita kasih pekerjaan itu mesti dilaksanakan. Jadi caranya, kalau memang dia betul-betul bagus mengerjakannya, kita kasih reward. Misalnya masalah PR-nya yang dikerjakan, kita kasih dia penghargaan. Masalah pekerjaan rumah dikerjakannya, kita berikan pujian. Gitu. Kalau disiplin pekerjaan rumah, apakah ada pembagian gitu? Ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas. Dan intinya itu mesti dilaksanakan. Sesuai dengan tugasnya, dengan kita buat jadwal setiap harinya. Misalnya petugas membersihkan rumah, kita kasih jadwalnya Senin sampai Minggu. Baru kemudian tugas menyapu rumah, membersihkan, menyuci piring, seperti itu. Baru menjemur kain, tugas sehari-hari di rumah lah. Dibuatkan jadwalnya. Ya, berarti teratur ya, Bu, teratur, terkoordinir anaknya. Ya, terkoordinir, gitu. Melakukan pekerjaan ya, sesuai dengan jadwalnya, Kemudian Ibu, bagaimana tingkat kasih sayang, perhatian dan dukungan emosional yang diberikan orang tua kepada anak? Kalau tingkat kasih sayangnya sama semua kita berikan ya. Tidak ada dibeda-bedakan, karena bagaimanapun walaupun misalnya anak yang pertama, yang kedua beda-beda kelakuannya, tetap kita berikan kasih sayang yang sama. Motivasinya pun kita berikan yang sama. Misalnya tingkat cara kita menyampaikan nasihat-nasihat juga sama, kita berikan sama anak-anak. Tidak dibeda-bedakan. Kalau dia melakukan kesalahan, tetap kita berikan dia nasihat. Kalau memang dia misalnya tingkat kesalahannya juga tinggi, kita pastikan nasihat. Tidak ada dibeda-bedakan. Begitu.
Oke, Bu. Kemudian bagaimana tingkat keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak? Oh, tingkat keterlibatannya ya kita mesti terlibat. Dalam apapun kegiatan anak, masalah anak, kita mesti tahu kemana arahnya, apa kegiatannya di luar, apa yang dia kerjakan, kita mesti tahu. Dengan cara kita cari tahu, kita tanya langsung sama orangnya, apa kegiatanmu hari ini, bagaimana, jam berapa kamu pergi, jam berapa keluar, jam berapa pulang, kita mesti tahu kegiatan anak kita. Gitu. Baik. Kemudian seberapa sering orang tua memberikan pujian atau penghargaan atas usaha anak? Oh, kalau kita memberikan pujian, kalau saya pribadi kepada anak saya, pada saat anak itu misalnya memberikan pekerjaannya yang bagus, misalnya kita kasih pekerjaan sama anak, dia merespon dan hasilnya bagus, di situ kita berikan pujian. Begitu. Dalam bentuk apa, Bu, pujian dan penghargaannya? Bisa kan kalau saya dalam bentuk ucapan, kadang baru kemudian saya kasih dengan ciuman kasih sayang. Oke. Kemudian itu apresiasi ya, Bu ya. Bagaimana ibu mengambil keputusan penting yang melibatkan anak? Oh, contohnya pesan penting itu dalam hal memutuskan kemana dia melanjutkan sekolahnya. Misalnya seperti itu. Misalnya dia kepingin melanjutkan ke SMA misalnya. Saya kasih arahan. Kalau misalnya kamu mau masuk ke SMA yang kamu sukai, ya kamu mesti giat belajar. Rajin belajar. Kerjakan tugas-tugasnya di rumah. Jangan malas belajarnya, supaya apa yang kamu inginkan sekolah misalnya yang kamu sukai bisa kamu dapatkan. Cara seperti itu. Kemudian seberapa sering berbicara dengan anak tentang perasaan dan masalahnya? Kalau berbicara sama anak tentang perasaannya, nggak pala sesering mungkin, cuman kadang kan kita tahu, nggak usah perlu kita tanya pun, kadang dari cara anak-anak itu pun berkelakuan kita tahu dia ada masalah. Disitulah kita cari tahu, kita tanya, apa masalahmu, mama lihat kamu misalnya dalam keadaan pulang sekolah dia agak cemburu, kita tanya langsung apa masalahnya, ya kita selesaikan bersama-sama. Gitu. Berarti sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai anak dengan ya, situasi anak ya. Bagaimana Anda mendisiplinkan anak ibu ketika melakukan kesalahan? Kalau mereka melakukan kesalahan itu, saya tanya kembali, kesalahan apa yang telah kamu perbuat? Kesalahan apa yang terbuat? Jadi kalau sudah tahu kesalahan itu sudah salah, jangan diulang lagi. Kalau misalnya terulang lagi, kita berikan apa, sanksi atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, sehingga kesalahannya yang sama tidak akan terulang lagi. Itu. Kemudian seberapa sering ibu memeluk dan mencium anak ibu? Sesering mungkin. Kalau bisa setiap hari saya cium mereka. Ya, itu karena itu curahan kasih sayang saya yang nggak bahasa cinta saya sering. Tapi walaupun kadang-kadang mereka merasa risih, walaupun sudah besar, saya sering itu, saya cium, saya peluk. Itulah bentuk rasa kasih sayang saya sama anak-anak tersebut. Seberapa sering ibu menghabiskan waktu berkualitas dengan anak ibu? Gimana ya, karena saya pun orangnya pun misalnya orang yang sibuk ya. Saya sempatkan ya, asal setelah sholat maghrib ya, saya ajak mereka diskusi, berbicara apa kerjanya mulai dari pagi sampai sore, apa kegiatannya, dan saya tanggapi, saya berikan apa respon. Kalau mereka misalnya ceritakan kegiatannya, saya berikan respon. Begitu. Kemudian apakah ibu merasa anak ibu dapat
dipercaya ketika menyampaikan permasalahannya? Kalau masalahnya misalnya ya saya usahakan mesti saya percaya. Kalau masalah anak saya itu misalnya ada, saya usahakan supaya percaya, supaya sama-sama bisa kita cari solusinya. Cari solusi bersama-sama agar masalahnya yang dia sampaikan kepada kita, dia pun menyampaikan masalah kepada kita karena dia percaya sama kita. Jadi kita pun bisa mencari solusinya untuk memecahkan masalahnya. Oke, baik Bu. Kemudian apakah Ibu merasa bahwa Ibu mendukung minat dan bakat anak Ibu? Sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Apapun minat anak saya, bakat anak saya dukung. Yang penting mereka memang betul-betul serius meminati apa yang bakat mereka yang ada dalam diri mereka, betul-betul bisa dikerjakan mereka dan untuk kepentingan mereka. Saya sangat mendukung sekali. Contohnya apa, Ibu? Contoh misalnya seperti anak saya yang kecil, dia tuh berminat ingin setelah pulang sekolah ingin latihan berenang. Saya turutkan. Baru kemudian ingin dia latihan karate, saya turutkan kalau memang itu minatnya. Saya dukung asalkan memang betul-betul dikerjakan dengan serius. Oke, baik. Nah, ini sistem yang ada di dalam keluarga, struktur keluarganya, jenis keluarganya inti, besar, keluarga inti, keluarga besar, keluarga tunggal atau keluarga tiri. Kalau keluarga inti terdiri dari ayah, ibu. Keluarga inti lah, ayah, ibu, anak kandung. Kalau keluarga besar kan Ibu ada tantenya juga dalam keluarga rumah. Inti, keluarga inti aja di rumah. Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab di antara anggota keluarga, di antara anak-anak itu? Peran dan tanggung jawab. Ya, misalnya tadi saya wawancarai Aisyah, dibagi tugasnya seperti menjaga ini seperti apa gitu. Kalau peran mereka ya mesti berperan lah dalam rumah. Nah, untuk kalau misalnya dia ya berperan untuk menolong orang tua lah. Nah, setelah pulang sekolah ya baru dalam kegiatan pembagian tugas pengerjaan rumah gitu, pekerjaan rumah iya kalau misalnya kena ini, kalau pada saat ini memang abangnya lagi memang nggak ada di rumah, ada yang kerja, ada yang kuliah, berarti tinggal Aisyah sama adiknya. Mereka berdua lah menghandle tugas-tugas abangnya lagi. Yang bagian misalnya yang menyapu rumah, yang bagian menyuci piring, yang membuang sampah, baru mengangkat kain, yang menyetrika. Mereka lah menghandle semuanya. Berarti jelas pembagian perannya. Ya, jelas pembagian tugasnya. Bagaimana aturan dan batasan yang ditetapkan dalam keluarga? Misalnya penggunaan gadget seperti apa gitu. Ini kalau mereka di rumah ya sebenarnya kan karena saya memang pun sibuk ya kan, pagi misalnya sekolah, baru pulang sekolah menolong suami berjualan. Saya kontrol mereka itu kalau misalnya kan mereka sekolah sampai jam 1. Jadi batasannya mereka menggunakan HP itu sampai jam 9 malam. Yang 9 malam. Tapi kalau misalnya malam minggu saya tambah sampai jam 10 malam. Itu. Jadi saya buat batasan waktunya dalam penggunaan gadgetnya. Kalau misalnya jam keluar malam gitu, bagaimana? Kebetulan memang anak saya memang tidak terlalu mau keluar malam, tidak ada. Kalau mereka pun misalnya keluar, siang sampai sore, itu sebelum maghrib itu udah sampai di rumah. Jadi kalaupun misalnya keluar malam itu, kalau saya yang
saya ikut. Ajak, Iya, ya. saya ajak baru mereka mau keluar malam. Kalau misalnya tidak ada saya, mereka nggak apa-apa, nggak pernah keluar malam gitu. Kemudian bagaimana cara anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain? Misalnya apakah terbuka sama keluarga, Iya. adik-beradik? Kalau saya lihat mereka itu saling terbukanya kakak beradik. Oke. Nah, mungkin mereka segan menyampaikan sama saya. Ya. Nah, mereka lebih sering keterbukanya saling sama-sama adik kakak. Nah, tapi itu pun kalau misalnya saya dengar cerita mereka saya tanggapi. Nah, itu. Nah, begitu Bu, hangat komunikasi mereka Masya kakak beradik. Nah, bagaimana Bu cara keluarga mengambil keputusan? Kalau misalnya dalam keluarga ada masalah, saya hadirkan anak-anak saya semuanya. Nah, saya sampaikan masalahnya apa, baru saya tanya satu persatu bagaimana caranya dan diselesaikan bersama-sama. Tidak ada yang tutup-tutupi. Nah, semua dalam keadaan terbuka karena saya merasa anak-anak saya pun wajib mengetahui apa masalah yang ada di keluarga saya, supaya karena kalau orang tua punya masalah imbasnya ke anak-anak. Jadi kita pun misalnya ada masalah kita sama keluarga kita keluarkan sama anak-anak kita biar mereka pun tahu masalahnya dan sama-sama diselesaikan di rumah. Dengan cara berdiskusi. Dengan cara berdiskusi, ya. Kemudian Ibu, cara keluarga menyelesaikan konflik, apakah sama dengan cara mengambil keputusan? Dengan cara berdiskusi menyelesaikan permasalahan? Iya. Kalau misalnya ada konflik dalam keluarga, iya diselesaikan bersama-sama. Cara diskusi apa masalahnya, diatasi cara bersama-sama. Apakah mempunyai ritual atau tradisi keluarga yang memperkuat ikatan dan identitas? Misalnya, kalau saya Bu, saya sebagai suku Batak melakukan tradisi keluarga kalau ada masalah di upa-upa gitu. Kalau misalnya Ibu, apa ada dilakukan di dalam keluarga? Biasanya kalau di keluarga itu kok misalnya kami ada acara ulang tahun. Ulang tahun kakak beradik ya. Saya buat kecil-kecilan, saya beli apa namanya kue bolu, saya ajak bersama-sama. Nah itu saya suapi anak-anak cara bersama-sama. Begitu aja kira-kira. Oke, baik. Siapa saja yang tinggal di dalam rumah sekarang, Bu? Anak orang tua lah. Iya, orang tua, ayah, ibu. Iya, baru anak-anak lah. Aisyah dan Ahmad Al-Farisi. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas rumah? Anak-anak saya. Dan ikut juga saya. Mengapa sebagai motivasinya? Mengapa sebagai koordinatornya, iya, memotivasi anak-anak itu melaksanakan tugasnya apa enggak. Aturan apa yang paling penting di dalam keluarga? Disiplin. Iya, disiplin sangat. Baru melaksanakan tugas soal 5 waktu. Saya paling mendisiplinkan anak melaksanakan sholat 5 waktu. Baru disiplin dalam melaksanakan tugas yang telah saya bagi-bagi apa tugasnya, itu yang paling penting. Bagaimana keluarga menyelesaikan konflik, melakukan. Nah, apakah Ibu merasa suara Ibu didengar di dalam keluarga? Harus didengar. Karena gimana pun anak-anak itu paling membutuhkan nasihat, kata-kata orang tua. Ya, karena gimana pun anak-anak itu mendapatkan motivasi dari orang tuanya. Jadi harus didengarkan. Kalaupun misalnya ujung-ujungnya mereka memang lama-lama tidak menerima, tapi lama-lama akan menerima. Karena kita jelaskan bagaimana gambaran apa misalnya masalah mereka. Kalau masalah seperti ini akan seperti ini. Kalau misalnya kemauanmu begini akan jadi seperti ini. Jadi kita kasihkan dulu arahan sebenarnya semuanya tentang apa masalah-masalah mereka. Jadi mereka pun kita menginginkan solusi yang kita berikan itu mereka mendengarkan. Itu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu. Aminah mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.